Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, kelas paralel 1, yang beranggotakan saya, Vanessa Azhar Latif, NIM H24012011117. Saya Iman Taka Brilianda, NIM H24012011110. Saya Dini Kusuma Dewi, NIM H2401-2010-80. Saya Yernadia Fardila, NIM H2401201111. Dan sekarang kami akan menjelaskan tentang video kasus manajemen. Saya akan menjelaskan tentang kasus akuisisi Danone terhadap PT Aqua Golden Mississippi dan PT Sariwisata Generasi Mardika. Danone merupakan perusahaan multinasional asal Prancis yang dipimpin oleh Frank Ribot sebagai pimpinan utama. Danone termasuk ke dalam multinasional corporate yang bertujuan untuk mencari keuntungan atau perusahaan profit. Danone berfokus ke dalam bidang makanan dan minuman sehat. Secara internasional memasok 4 jenis bisnis, yaitu produk susu, makanan bayi, makanan sehat, dan juga air kemasan. Merek-merek di bawah naungan produksi Danone diantaranya yaitu Maison, Aqua, Fit, Nutrisia, dan lain-lain. Pada tahun 2012, Danone menguasai pasar produk susu sebesar 27%. Selain itu, Danone juga berhasil menjadi pemasok air kemasan terbesar di dunia. Nomor 2, Danone melakukan ekspansi pendekatan dengan cara ekspansi internasional yang bersifat oportunistik dan terfragmentasi. Salah satu cara Danone memperluas bisnisnya adalah dengan cara wholly owned subsidiaries, yaitu dengan mengakuisisi atau menguasai mayoritas saham perusahaan yang memiliki kesamaan dalam hal teknologi, produk, ataupun pasar. Sebagai contoh, pada tahun 1998, Danone berhasil mengakuisisi saham PT Aqua Golden Mississippi yang saat itu sedang dihadapkan dengan masalah keuangan perusahaan yang sedang kacau. Danone juga menguasai saham PT Sariwisata Generasi Mardika sejak tahun 1998 setelah Danone untuk mengakuisisi perusahaan spesialis produksi nutrisi bayi dari Belanda, yaitu Royal Lumicol. Ada beberapa alasan bagi Danone untuk melakukan akuisisi tersebut, di antaranya yaitu kesamaan pasar yang strategis. Salah satu bisnis yang dikembangkan oleh Danone Group yaitu produk air kemasan dan juga nutrisi bayi. PT Aqua Golden Mississippi merupakan perusahaan air kemasan dengan produk aqua yang sudah dikenal secara luas oleh masyarakat di Indonesia. Sedangkan PT Sariwisata Generasi Mardika merupakan perusahaan yang kualitas produksi nutrisi bayinya telah terpercaya. Hal ini berpengaruh untuk perkembangan bisnis Danone Group. Yang kedua yaitu minimalisasi biaya produksi dan ekspor juga impor. Biaya faktor produksi di Indonesia, mulai dari sumber daya alam hingga sumber daya manusia, terhitung lebih murah. Produksi dan pemasaran yang dilakukan di Indonesia juga akan menekan biaya ekspor dan juga impor. Akuisisi Danone terhadap PT Aqua Golden Mississippi. PT Aqua Golden Mississippi didirikan pada tahun 1973 di Indonesia oleh Tirta Utomo, warga asli Wonosobo, yang pernah bekerja di Pertamina dan Petronas. Beliau mendirikan usaha air minum dalam kemasan atau yang dinamakan AMDK. Aqua adalah merek AMDK dengan penjualan terbesar di Indonesia. Saat ini terdapat 14 pabrik yang memproduksi Aqua dengan kepemilikan yang berbeda-beda. 3 pabrik dimiliki oleh PT Tirta Investama, 10 pabrik dimiliki oleh PT Aqua Golden Mississippi, dan pabrik di Sumatera Utara dimiliki oleh PT Tirta Sibayakindo. Pada tahun 1998, karena ketatnya persaingan dan munculnya pesaing-pesaing baru, Lisa Tirta sebagai pemilik Aqua Golden Mississippi menjual sahamnya kepada Danone pada tanggal 4 September 1998. Akuisisi tersebut dianggap tepat setelah beberapa cara pengembangan tidak cukup kuat untuk menyelamatkan Aqua dari ancaman pesaing baru. Langkah ini berdampak pada peningkatan kualitas produk dan menempatkan Aqua sebagai produsen air mineral dalam kemasan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2000, bertepatan dengan pergantian milenium, Aqua meluncurkan produk berlabel Danone Aqua. Pasca akuisisi, Danone meningkatkan kepemilikan saham di PT Tirta Investama dari 40% menjadi 74%, sehingga Danone kemudian menjadi pemegang saham mayoritas Aqua Group. Aqua menghadirkan kemasan botol kaca baru 380 ml pada 1 November 2001. Pada tahun 2003, perluasan kegiatan produksi Aqua Group ditindaklanjuti melalui
peresmian sebuah pabrik baru di Klaten pada awal tahun. Upaya mengintegrasikan proses kerja perusahaan melalui penerapan SAP atau System Application and Product for Data Processing and RIS Human Resource Information System. Tahun 2004, logo baru Aqua diluncurkan dengan mencantumkan merek Danone. Aqua menghadirkan kemurnian alam baik dari sisi isi maupun penampilan luarnya. Aqua meluncurkan varian baru Aqua Splash of Fruit, jenis air dalam kemasan yang diberi perisa rasa buah stroberi dan orange mango. Peluncuran produk ini bertujuan untuk memperkuat posisi Aqua sebagai produsen minuman. Pada tahun 2010, Aqua mengalami perubahan signifikan pada struktur organisasi dan operasionalnya. Perubahan tersebut adalah proses delisting PT Aqua Golden Mississippi dan Bursa Efek Indonesia. Karena berbagai kasus sehingga status Badan Hukum PT AGM menjadi perusahaan hukum. Aqua juga memperkenalkan inovasi baru pada tutup galonnya untuk menjaga kemurnian alam. Kemudian pada tahun 2018, Aqua menjadi air mineral resmi Asian Games 2018 di Jakarta dan Palembang. PT Aqua Golden Mississippi Tbk dalam menerapkan nilai-nilainya, yaitu mengikuti nilai-nilai yang diterapkan oleh Danone Group, yang menggambarkan visi dan etika bisnis perusahaan yang unik. Nilai-nilai Danone Aqua ini berdasarkan sejarah yang telah dilalui Danone Aqua yang menggambarkan komitmen perusahaan dalam komunikasi yang bersifat terbuka dan bekerja sama yang dimiliki. Nilai-nilai Danone yang dibangun didasarkan pada masukan karyawan Danone. Di dalamnya mengenai nilai-nilai yang penting dan dapat menggerakkan perusahaan. Hasil kolaborasi yang dilakukan menghasilkan 4 nilai-nilai yang sampai saat ini dianut oleh Danone Aqua yang dijunjung tinggi, dihormati, serta menyatu dengan kegiatan karyawan sehari-hari. Nilai tersebut dapat menjadi pedoman dalam pengambilan keputusan, serta menjadi pandangan yang profesional bagi perusahaan. Nilai tersebut dapat dilindungi dengan menjaga kebudayaan kerja yang dibentuk di Danone Aqua. Nilai-nilai tersebut meliputi kemanusiaan, kedekatan, keterbukaan, antusiasme. Selain beberapa perkembangan positif yang dialami Aqua pasca akuisisi, Aqua tidak lepas dari beberapa kasus. Salah satunya, Aqua terlibat dalam masalah eksploitasi air bersih di berbagai tempat. Salah satunya yaitu sumber mata air di Polan Harjo, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, di mana masyarakat yang tinggal di sana menopang hidup dari sektor pertanian sehingga sumber mata air yang penting bagi mereka. Selain itu, tahun 2017, anak perusahaan Aqua, PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa selaku distributor terbukti melakukan persaingan usaha tidak sehat, yaitu dengan menghalangi penjualan produk persaingannya, yaitu Le Mineral. Ada juga kasus yang menduga bahwa terdapat partikel mikroplastik dalam produk Aqua. Kasus yang paling baru adalah pemboikotan produk Aqua sebagai anak perusahaan Danone menyusul isu agama yang terjadi di Prancis 2020 lalu. Selanjutnya, akuisisi Danone terhadap PT Sari Husada Generasi Mahardika. Sejarah Sari Husada dimulai pada tahun 1954 dengan didirikannya NV Sari Dele sebagai perusahaan hasil kerjasama antara pemerintah Indonesia dengan PBB untuk membantu mengatasi masalah kekurangan gizi pada masa itu. Pada tahun 1961, NV Sari Dele berubah menjadi perusahaan milik negara dengan nama PN Sari Husada. Pada tahun 1965, untuk pertama kalinya, Sari Husada meluncurkan produk susu bubuk SGM secara besar-besaran dan menjadi perintis perkembangan produk susu anak di Indonesia. Pada tahun 1998, Sari Husada beraliansi dengan Nutrisia Internasional BV atau Royal Numiko, perusahaan spesialis produk nutrisi bayi asal Belanda. 7 tahun kemudian, pada tahun 2006, Sari Husada mengajukan perubahan status dari perusahaan publik menjadi perusahaan privat agar lebih fokus dalam pengembangan usahanya. Sari Husada kemudian secara resmi menarik penjualan saham untuk publik di Bursa Efek Jakarta atau BEJ dan Bursa Efek Surabaya atau BES dan berubah menjadi perusahaan tertutup. Akhirnya, pada tahun 2006, Grup Danone menjadi pemegang saham mayoritas Sari Husada melalui akuisisi saham Royal Numiko.
Kemudian, pada tahun 2012, PT Sari Husada mengubah nama menjadi PT Sari Husada Generasi Mahardika. Kemudian, pasca akuisisi, Danone sukses meroketkan kinerja perusahaan susu ini. Saat akuisisi, Sari Husada masih menjadi nomor 2 di pasar susu pertumbuhan atau growing milk. Menurut Boris Chebordin, Presdir PT Sari Husada, pada tahun 2010, PT Sari Husada menjadi nomor 1 dalam hal volume penjualan, dan tahun 2011, PT Sari Husada menjadi nomor 1 dilihat dari nilai rupiahnya. Merek andalannya yaitu SGM yang bermain di segmen susu pertumbuhan usia 1-6 tahun sejak 2009 memang sukses memimpin pasar. SGM menjadi nomor 1 di segmennya dengan pangsa pasar 30% lebih, melampaui kompetitornya yaitu Nestle. Pertumbuhannya juga ciamik meski ia tergolong merek yang sudah matang, yakni 30% lebih tinggi dari rata-rata industri yang sebesar 25% per tahun. Cara Danone mengembangkan prestasi ciamik dari PT Sari Husada yaitu dengan melanjutkan dan mengembangkan apa yang sudah berjalan baik, memaksimalkan kekuatan yang tersedia, dan menghargai unsur lokalitas yang ada di Sari Husada dengan menggabungkan pengetahuan serta kekuatan global yang dimiliki Danone. Karena menganut pendekatan itu, masa-masa pasca akuisisi tidak diwarnai proses road mapping, penyinergian, restrukturisasi, atau program-program sejenis yang lazim terjadi, apalagi PHK. Sistem TI misalnya, tetap menggunakan platform yang ada. Pada lini pemasaran pun tidak ada perubahan besar. Danone tak menempatkan logonya di kemasan produk, hanya sedikit retouch yang tak signifikan. Pendekatan ini ditempuh karena Danone sangat realistis. Saat jatuh ke pelukannya, Sari Husada dalam kondisi yang baik, tidak sedang dililit masalah dan penyakitan. Posisi PT Sari Husada yang sudah bagus di pangsa pasar dikhawatirkan justru akan kontraproduktif bila dilakukan perombakan besar-besaran. Khusus Sari Husada, Danone mengupayakan memberi nilai tambah untuk perusahaan ini dengan penekanan pada memperkaya portofolio produk agar hasilnya ciamik serta riset dan pengembangan dioptimalkan. Danone mengubah beberapa sistem pada bidang research dan development. Salah satunya dengan mengadakan riset 2 kali setahun. Tujuannya adalah memahami kebutuhan masyarakat soal nutrisi ibu dan anak, mencari ide, juga menemukan formula baru, kombinasi atau kandungan yang baik untuk pengembangan produk. Danone juga mengupayakan alignment yang mulus antara global intent dengan local intent, agar strategi berjalan mulus, connecting yang memadukan kekuatan global dan lokal pun dijalankan di sisi sumber daya manusia. Hal ini dibuktikan dengan adanya transfer pengetahuan. Salah satunya adalah lewat kesempatan karyawan Sari Husada masuk exposure global yang dimiliki oleh Danone. Melalui Danone Campus, karyawan berkesempatan mendapat pelatihan global untuk mengikuti pelatihan di negara manapun di mana kelompok usaha ini berada. Karyawan juga berkesempatan merasakan berkarir di negara lain. Jagoan Prancis ini memang punya program mengirimkan para manajer ke banyak negara dengan durasi yang cukup panjang, yaitu 6-12 bulan. Selain itu, raksasa Prancis ini sangat percaya pada aspek pentingnya otonomi manajemen. Pihak Danone tidak memaksakan kehendak atas keputusan PT Sari Husada, melainkan lebih mengencourage, menjaga hal yang sudah baik, mengakselerasi, serta mengajak untuk lebih fokus. Kantor pusat tidak akan mengganggu kebijakan manajemen. Salah satu prestasi Danone adalah sanggup membawa citra SGM ke arah yang lebih tinggi. Iklan Aku Anak SGM dengan duta merek Sarah Sechan serta Mira Lesmana mencerminkan citra kelas menengah. Prestasi lainnya adalah memperluas pasar lewat SGM 3 dan 4. Dalam kalkulasi SWA, pendapatan tahunan Sari Husada sebesar 3 triliun rupiah karena pada tahun 2006 saja penjualan bersih Sari Husada sudah mencapai 1,78 triliun rupiah. Grup Danone sendiri memiliki 4 pilar bisnis, yaitu Fresh Dairy, AMDK, nutrisi medis, serta nutrisi ibu dan anak. Saat ini, Sari Husada mampu menjumbang 70% dari total pertumbuhan growing milk di Indonesia. Di lingkungan kelompok Danone, Sari Husada juga masuk dalam top 5 penyumbang untuk Danone Baby Nutrition di 20 negara. Kita lanjut ke bagian analisis. Dengan mengambil langkah akuisisi, Danone berhasil memperkuat posisi pasarnya menjadi produsen air mineral dalam kemasan terbesar di Indonesia. Pada tahun 2005, Mizone diluncurkan di Indonesia sebagai kelanjutan dari kisah sukses akuisisi PT Aqua Golden Mississippi dalam menyelamatkan Aqua dari kebangkrutan. Bersama Cina,
Indonesia menjadi jembatan bagi pertumbuhan Danone di kawasan Asia Pasifik. Berkat merek Aqua dan Mizone, Danone menempati posisi teratas di pasar produk di kawasan Indonesia. Selain itu, Danone juga memimpin dalam produk nutrisi bayi. Dengan merek SGM dan Sari Husada, Danone menguasai 40% pasar. Penjualan untuk dua kategori tersebut mencapai lebih dari 1 miliar euro dan total volume air kemasan Aqua adalah penjumlah terbesar yang didistribusikan oleh Danone di seluruh dunia. Strategi bisnis dengan pendekatan Think Globally, Act Locally yang digunakan oleh Danone terhadap perusahaan akuisisinya dinilai sangat pas untuk pasar Indonesia. Contohnya, tidak mengganti nama entitas perusahaan yang diakuisisi. Sikap low profile Danone terhadap perusahaan yang diakuisisinya berhasil mengurangi resistensi yang otomatis dapat membuat keuangan semakin cemerlang. Selain itu, langkah Danone yang membenahi sistem dan organisasi dengan soft change approach fokus pada pengayaan portofolio dengan menggalakkan riset produk dan pasar, menghubungkan SDM dengan exposure global, serta memberi otonomi bahkan integrasi dan pemaksaan seperti yang Danone lakukan pada Sari Husada, dinilai menjadi kunci perkembangan Sari Husada semakin baik. Namun, langkah yang sedikit berbeda diambil Danone terhadap PT Aqua Golden Mississippi. Hal ini dikarenakan kondisi yang dihadapi Danone saat mengakuisisi Aqua berbeda dengan saat mengakuisisi Sari Husada. Saat diakuisisi, Aqua sedang rawan. Pesaing menghantam Aqua dari berbagai sisi, sehingga kala Danone masuk, logonya dipasang di produk Aqua. Jalan Danone pasca mengakuisisi Aqua cukup berbeda dengan Sari Husada. Perkembangan Sari Husada semakin relatif stabil, bahkan meningkat setelah diakuisisi. Sedangkan Aqua mengalami beberapa kasus yang melibatkan bidang manajemennya. Beberapa di antaranya berhasil ditangani dengan baik. Misalnya, kasus eksploitasi sumber daya air bersih dapat diatasi dengan mengevaluasi dan perbaikan dalam manajemen perusahaan Aqua. Hal tersebut membuat program baru yang berkontribusi dalam kelestarian lingkungan dan pemberdayaan manusia dengan program Aqua Lestari. Ada juga program 1 untuk 10. Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa Aqua melakukan usaha yang memperbaiki kesalahan dalam etika berbisnis dengan melakukan kegiatan CSR. Selain itu, pihak Danone berhasil meredam gejolak yang terjadi saat terjadi pemboikotan produk-produk yang berasal dari Prancis dengan meluruskan bahwa produk-produk seperti Aqua dan SGM merupakan produk dalam negeri. Untuk kasus dugaan kandungan mikroplastik dalam produk Aqua, Danone memilih bungkam dan menyerahkan penyelesaian masalah tersebut kepada pihak yang berwenang, yaitu Asosiasi Perusahaan Air Minum Kemasan Indonesia, bersingkat ASPADIN. Secara garis besar, Danone membantah tudingan tersebut karena beberapa aspek dari metodologi pengujian yang digunakan masih belum jelas dan tidak ada perbedaan statistik signifikan yang bisa digunakan sebagai pembanding terhadap acuan nol. Sedangkan, untuk kasus terbuktinya PT Tirta Investama dan PT Balina Agung Perkasa melanggar undang-undang dalam monopoli perdagangan, tidak ada pernyataan resmi dari Danone mengenai masalah tersebut. Kesimpulan yang bisa diambil, Danone merupakan perusahaan multinasional asal Prancis yang dipimpin oleh Frank Ribold sebagai pimpinan utama. Danone termasuk ke dalam multinational corporate yang bertujuan mencari keuntungan. Danone memperluas bisnisnya dengan melakukan akuisisi atau menguasai mayoritas saham perusahaan yang memiliki kesamaan dalam hal teknologi, produk, atau pasar. Pada tahun 1998, Danone berhasil mengakuisisi PT Aqua Golden Mississippi yang saat itu sedang dihadapkan dengan masalah keuangan yang membuat perusahaan menjadi kacau. Selain itu, Danone juga menguasai saham PT Sari Husada Generasi Mahardika sejak tahun 1998. Dua perusahaan yang berhasil diakuisisi oleh Danone dapat berkembang pesat karena Danone menerapkan nilai-nilai yang dibangun berdasarkan pada masukan karyawan dan pihak-pihak yang terlibat di dalamnya. Jalan Danone pasca mengakuisisi Aqua pun cukup berbeda dengan Sari Husada. Perkembangan Sari Husada relatif lebih stabil, bahkan meningkat setelah diakuisisi. Sedangkan Aqua mengalami beberapa kasus yang melibatkan bidang manajemennya. Beberapa di antaranya berhasil ditangani dengan baik. Kritik dan saran. Danone termasuk perusahaan multinasional yang memiliki banyak pengalaman dalam strategi akuisisi sebagai bagian dari strategi mengembangkan bisnisnya secara global. Nilai-nilai dari sistem yang diterapkan Danone dalam menjalankan bisnisnya yang kemudian diturunkan pada perusahaan akuisisinya juga sudah tepat. Namun, dalam penyerahan otonomi pada anak perusahaannya, seharusnya Danone dapat lebih berhati-hati lagi agar tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan dan wewenang oleh oknum-oknum nakal. Selain itu, dengan bertambahnya penguasaan Danone daerah internasional, seharusnya Danone meningkatkan sistem pengawasan yang lebih baik dan juga menyeluruh, sehingga kedepannya tidak akan terjadi lagi kesalahan dalam tiap-tiap rantai produksi dan juga distribusi yang bisa berdampak pada nama buruk perusahaan Danone. Kurang lebihnya mohon maaf, kami ucapkan
Terima kasih. Terima kasih. Terima Terima kasih. Wassalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Yeay. Selesai.